Halo, Assalamualaikum. Kali ini Miss Lina ingin sharing tentang hukum kesenangan. Jadi Miss Lina kayaknya denger ini kalau nggak salah pas waktu Elvaton ya, episode 6 oleh Mbak Dita, atau kalau nggak I hear it somewhere from YouTube. And sorry, my another weakness is I sometimes forget the speaker. Sometimes sorry, I quote but I forget who says that. Nanti mungkin kalau Miss Lina inget, Miss Lina akan update ya. Nih, tentang hukum kesenangan. Tapi kalau nggak salah nih Mbak Dita nih yang ngomong. Pokoknya intinya begini. Kayaknya misalnya begini. Jadi kalau misal diri ini nih, misal Miss Lina mendapatkan sesuatu, atau contohnya misalnya Miss Lina nonton film gitu, Miss Lina nonton di film di bioskop misalnya, kemudian Miss Lina cukup sering melakukan itu. Kalau Miss Lina cukup sering, itu kenikmatannya akan berkurang dibandingkan kalau Miss Lina jarang melakukan itu gitu. Kayak ibaratnya gini, kayak waktu kemarin yang sama kantor Miss Lina sempat ke Jogja, itu tuh kayak karena perjalanan, pokoknya intinya kayak untuk mandi itu kayak harus berjuang banget gitu. Yang terus saat berhasil mandi berangkat malam, datangnya pagi, dan baru bisa balik ke hotel sore. Jadi kayak bisa mandi di pagi-pagi, misalnya lupa jam berapa ya, mungkin jam 9 mungkin, I forgot. Kayak terus bisa mandi, waktu itu lagi untungnya lagi kamar mandinya lagi kosong, itu rasanya nikmat banget. Jadi kayak kalau misalnya itu jarang dan susah untuk didapetin, itu biasanya kayak nikmatnya tuh terasa banget gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak lagi normal sekarang, misalnya kayak mandi ya tinggal ke kamar mandi gitu, ada di rumah, itu kayak kenikmatannya jadi biasa aja gitu. Dan yang misalnya denger lagi, kayak misalnya kita sudah merasakan kesenangan tertentu gitu, nanti kayak nagih gitu, ingin level kesenangan yang lebih tinggi lagi. Nah itu mungkin apa yang kasus sekarang ya, kasus yang laki-laki yang sedang ditangkap itu, yang menguasai industri musik ya, mungkin karena dia nyari lagi gitu, apalagi nih yang buat aku semakin senang, perhaps he did all the crazy thing to search for dopamine ya, perhaps ya. Nah tapi I've been there gitu. Bukan I'm not like him. I've been there gitu, kayak mungkin ada periode di mana Miss Lina tuh mencari kesenangan itu dari luar, kayak I wanna find happiness gitu, kayak gimana aku cari happiness. Terus sempet kayak ada periode mungkin Miss Lina udah share kayak ya udah belanja online gitu, and I was thinking like that is as a way for me to respect because I'm working gitu. Ada bagian diri kayak gitu, sampai kayak bener-bener tuh belanja online tuh kayak nggak kekontrol gitu. Nah terus mungkin ada lagi misalnya tentang dengan melalui nonton gitu, yang mana Sina sedang coba kurangin ya. Dan kan kalau yang Sina denger nih, kalau nggak salah Nabi ya, Rasul. Jadi kayak misalnya ada orang bertanya bagaimana cara aku mengurangi kebiasaan buruk. Jadi intinya beliau bilang ya udah kurangi sedikit demi sedikit gitu. Nah pemahaman misalnya kayak misalnya 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 suka nonton bioskop gitu, kayak
kalau mau ngurangin ya udah pelan-pelan kurangin, mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu, pelan-pelan coba dikurangin. Karena pernah gitu ibunya Miss Tina kayak bilang, karena tahu Miss Tina suka banget nonton gitu, kayak kamu nggak sayang waktu kamu gitu 2 jam gitu nonton film gitu. Dan saat itu yang Miss Tina yang masih kayak uh, yang mindsetnya belum ada keyakinan kalau yang seperti disampaikan Ustadz Noman di terjemahan surat At-Takasur ya, yang katanya entertainment is a waste of time. Nah tapi itu mesti dipahami sendiri, itu mesti dibuktikan sendiri kebenarannya kalau entertainment is a waste of time. Kalau misalnya ya itu mungkin di video sebelumnya misalnya bilang kan kalau mabuk dunia itu artinya yang kalau lalai mengingat Allah kan. Kadang kalau tugas manusia kan sebenarnya memang untuk mengingat Allah gitu setiap saat kan, karena memang kita diciptakan untuk itu ya. Sina gendut banget ya pakai jilbab ini. But it's okay. Terus apa lagi ya, jadi kayak balik lagi kan, mesti ingat Allah gitu kan dalam setiap saat apa yang kita lakukan gitu, sampai misalnya jadi kayak inget gitu omongan teman Misina gitu. Dan juga yang akhir-akhir ini tuh kan Misina juga lagi coba renungkan gitu kan, yang katanya kayak orang tuh biasanya meninggal, kata Ustadz kayak lihat 2 minggu terakhirnya gitu dia seringnya ngapain gitu. Dan juga disampaikan sama pembicara juga, dia bilang kalau misalnya suatu dosa udah sering banget dilakuin, nanti kayak Allah akan menampakkan dosa itu gitu. Kayak misalnya uh, orang yang selingkuh gitu kan, terus kayak terekspos itu, katanya biasanya karena udah terlalu sering melakukan itu, jadi kayak diperlihatkan gitu dosanya gitu. Dan sempet tuh tadi kayak waktu misalnya nonton tuh kayak sebelumnya kayak belum pernah terbersit kayak gitu, kayaknya belum pernah kayak gini. Kalau misalnya aku meninggal nih, aku lagi nonton bioskop nih gimana gitu. Jadi but I don't know, it's just my opinion ya, dengan Misina yang balik lagi masih minim pengetahuan agamanya ya. Kalau yang di kajian yang Misina ikuti sebenarnya boleh aja nonton tuh, boleh aja, tapi ya itu misalnya harus ada pelajaran yang diambil. Pelajaran itu bisa mendekatkan diri sama Allah enggak nih, kayak misalnya Misina nonton film memang lagi booming, bukan lagi booming ya, perhaps like it's a culture ya. I don't know whether I will mention the movie or not, because like it's an adult movie also, and sometimes like I'm afraid if I recommend a movie and someone watch it and it will be also be my sin gitu ya. Tapi intinya di film tersebut, tapi udah masih tapi kalau ketebak uh, ambil baik ya. Dan coba itu juga buat deketin diri ke Allah gitu kan, like why I wanna share, just like even though like sometimes I only make YouTube like once in a weekend, but I feel like I want to share something, so I make this video because I just watched that movie. um, itu tuh kayak di film itu kayak melihat gitu ya, and that's why like I like a movie, like a movie like has a character that has a dark side. I like that kind of movie. Why? Because sometimes like I don't know if me like sometimes I ask myself like do I have that side of me gitu, kayak like perhaps like I don't know, I'm not gonna say it ya, maksudnya kayak mungkin deep down gitu ya, misal kayak ada tokoh jahat apa gitu, kayak mungkin ada bagian diri yang kayak mungkin ya kayak ada yang I wish I can be like him gitu, kayak apa, andai aku bisa jadi kayak dia, cuek atau gimana gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu kan, jadi akhirnya kesebut aja deh filmnya udah. Jadi kan di tokoh-tokoh itu dia
dianggapnya jadi dia dilakukan sidang karena dia melakukan pembunuhan atas 6 orang. Nah, tapi ada dugaan, bukan dugaan ya, pengacaranya bilang karena dia punya kepribadian ganda. Nah, itu ternyata karena dia punya masa kecil yang suram, kayak ibunya suka nyiksa dia gitu kan. Kayaknya bapaknya juga abusive gitu. Misalnya lupa bapaknya apa pacar ibunya gitu. Jadi intinya dia sudah mengalami penyiksaan gitu, dan kayak cara dia untuk menghibur dirinya ya kayak lari ke fantasinya gitu. Di fantasi itu dia menciptakan sebuah karakter yang kayak jadi orang yang kuat gitu. Dan kadang bagian film tuh kan bisa kayak memperlihatkan ya gimana manusia bisa jatuh gitu, atau misalnya kayak adegan dimana penonton, misalnya sebagai penonton tuh kayak dia awalnya ketawa terus kok tiba-tiba kayak nangis gitu. Dan sometimes ya mungkin kayak ada bagian diri yang kayak that's life, you know, sometimes you laugh, sometimes you cry gitu. Tapi kalau sekarang gitu alhamdulillahnya ya Misina kayak insya Allah gitu, insya Allah, like I'm really afraid to say this gitu, tapi kayak Misina itu kan like Misina tuh tipenya suka cari jawaban ya, dan kayak sempat ada di periode dimana kayak Misina dengerin YouTube misal dari luar tentang healing atau tentang finding happiness, atau yang kayak dari Hay House gitu, yang Louis Hay gitu. Cuman kayak kayak Misina tuh ada periode dimana kayak Misina kok kurang bisa nyambungin ya sama agama Islam gitu kan. Nah terus alhamdulillahnya gitu ikut yang Elevatan Terang Jakarta itu, terus ya juga ikut kajian juga gitu, terus kayak mulai insya Allah ya kayak mulai bisa connecting the dots gitu, karena di Elevatan juga ada bagian asesmen diri gitu, yang mana kayak diri dikasih tugas untuk melakukan refleksi kayak kamu tuh sebenarnya mau jadi apa sih gitu. Sebenarnya Misina udah ada ya, entah Misina udah pernah share atau bukan, dan kayaknya saat Misina udah mulai ke situ, jadi kayak kalau misalnya kayak ngerasa bosen apa, kayak I try to get back to my goal gitu, kayak goalnya apa sih gitu, coba dilakuin lagi, kembali lagi gitu. Kalau nonton di video sebelumnya kayak what is the pain that you choose gitu, apa rasa sakit yang kamu pilih, misalnya berlelah-lelah belajar gitu, bisa kamu misalnya memilih untuk berlelah belajar ilmu agama misalnya dengerin video-video YouTube Ustadz, atau misalnya like going somewhere to learn, like I don't need to say like where I go gitu kan. What is the pain that you choose to do gitu, apa kayak kan kalau misalnya kayak belajar dari sumber kata kan, passion sendiri katanya kan lebih ke uh, willingness to sacrifice ya gitu kan, kayak kerelaan untuk berkorban akan hal itu gitu, yang ada di YouTube mana ya dibilang makan kata pasien ya, apa kata pasien tuh dari passion gitu, orang yang sakit gitu tanda kutip, if I'm not mistaken again, but I'm sure I'm not mistaken. Itu juga like my weakness, kayak nggak boleh ragu-ragu ya dalam ngomong juga. Tapi kadang emang gitu, kadang kayak misalnya tuh dengerin sekilas gitu ya, terus kayak ya but I think it's that PR lagi, mesti lebih banyak belajar lagi. Oke, terus apa lagi ya yang Misina pelajari dari film itu? Kan di film itu ada adegan cinta-cintaan ya, terus dia kayak si cowoknya ini bilang kayak dia nggak bisa hidup tanpa cewek ini gitu, karena tiba-tiba cewek itu kayak ilfil sama cowok ini karena ada pandangan nilai yang berbeda gitu, terus ditinggalin, terus kayak balik lagi kayak oke, love can be sweet gitu, tapi balikin lagi. Dan mati misalnya kayak yang benar-benar nggak bisa ngancurin hati kamu nih, ini pemahaman Misina saat ini ya, yang benar-benar nggak bisa ngancurin hati kamu ya Allah gitu.
Kalau manusia ya bisa, maksudnya diri sendiri aja kan bisa ya ngecewain orang lain dengan mudahnya ya, karena manusia punya keinginan sendiri, punya nafsu sendiri. Jadi yang benar-benar nggak bisa ngecewain itu insya Allah Allah ya. Nah tapi untuk bisa paham ke situ harus juga ngerti cara kerja Allah yang sesuai surat, yang isi surat yang artinya apa, menurut kamu itu baik tapi itu belum tentu baik gitu. Dan baik itu mesti dikembalikan lagi, baik itu artinya yang mengantarkan ke surga gitu, bukan yang baik yang sesuai ego aku gitu. Baik, em, mungkin apalagi ya, mungkin misalnya kan Misina kan daftar tuh Wardah Inspiring Teacher ya, tapi nggak masuk gitu kan, mungkin ada rasa kecewa gitu ya, tapi dalam hati Misina ya insya Allah itu yang terbaik gitu. Nah kalau logika kan kayak coba nyari alasan ya apa ya, ya mungkin like I'm not ready for that time, I still have something to do gitu dalam hati juga, tapi kayak Misina juga repost postingnya juga yang waktu yang mungkin persyaratan lulus mungkin kurang kurang ini apa kurang kurang qualified karena usahanya juga seadanya gitu. Tapi ya apa ya, insya Allah kalau misalnya uh, dibalikin lagi ke Allah ya insya Allah nggak kecewa ya gitu ya. Dan hari ini juga ngobrol ya sama temen ya, kayak like Misina like I share like um, kayak kadang misalnya ilmu misalnya dapat dari pelatihan atau di mana, kalau misalnya ilmu itu kayak sekedar, bukan sekedar ya, kayak teori yang diciptakan manusia, oke, itu inspiring, tapi kadang tuh um, kurang wownya gitu dibandingkan kalau misalnya kayak berhasil ngebuktiin, misalnya berusaha untuk berserah diri sama Allah gitu, dan kayak tiba-tiba Allah kasih aja gitu jalan gitu, itu kan kayak lebih wow gitu ya rasanya, dan lebih heart blowing gitu, bukan mind blowing aja tapi heart blowing juga. Terus kayak um, ya balik lagi apa, kalau misalnya kamu tipe orang yang juga kayak mencari gitu, mau mencari kayak kebahagiaan tuh di mana sih gitu, mungkin kayak orang ngomong kebahagiaan tuh apa sih gitu kan. Atau misalnya kamu lagi ngerasa down gitu ya, terus kamu nemu video ini, karena Misina juga pernah di periode dimana Misina down dan alhamdulillah kayak bisa bangkit lagi, alhamdulillah. Kayak sempet ada periode dimana kayak Misina nggak punya mimpi gitu, um, kayak um, as long as I can do my work I'm fine gitu, sempat ada periode kayak gitu. um, Kayak mungkin ya tokoh-tokoh di film itu juga kan kayak, atau mungkin kita lihat kayak contoh misalnya artis atau aktor, atau sebut deh namanya misal siapa, Marilyn Monroe atau yang Nirvana, itu kan mm, mereka punya segalanya ya, dalam hal duniawi ya, mungkin ketenaran, uang gitu, tapi kenapa kok rasanya kosong gitu, kenapa misalnya depresi. Dan balik lagi Misina bukan ahli ya, ini pandangan Misina, correct me if I'm wrong, juga memang ada orang yang punya kondisi mental tertentu, memang ada gitu, dan um, dibutuhkan juga ahli untuk membantunya, perlu gitu. um, and I'm talking like this based on my own experience ya, karena pernah juga Mesina berada di posisi di bawah yang mana kadang nggak tahu gimana how to get back up again gitu. Tapi yang satu yang Mesina inget, yang insya Allah nyelamatin ya I still have God gitu, I still have God, dan ada kepercayaan kalau like if you end your life you go to hell gitu. Dan mungkin itu yang menyebabkan kenapa
um, kayak orang-orang terkenal yang they end their life because they don't have that belief gitu, they don't have that belief, they think that like if you end your life everything will ends also kan, but it's not gitu. Jadi kayak kalau misalnya berusaha untuk mencari gitu makna hidup gitu ya, bisa kayak aku mau bahagia gitu, aku maunya begini ya Tuhan misalnya gitu kan, kayak aku akan bahagia kalau aku mencapai ini gitu. Kadang Misina masih ya misalnya kayak gitu, ada juga bagian misalnya kayak punya mimpi apa terus mikir kayaknya aku bakal seneng deh kalau kalau aku sudah mencapai ini, aku bakal seneng. Tapi kan pernah juga kan kayak gitu, kayak udah capai ini terus kayak oke seneng udah terus kayak apa lagi gitu. Makanya kayak teori-teori yang misalnya yang mindful atau bilang right here right now gitu kan, kayak kenapa nggak coba gitu aja bahagia gitu saat ini, bahagia misalnya apa, misalnya Misina kalau soal penampilan kadang emang ada something ya, karena sempet Misina kayak dikomentari gitu soal penampilan, ada yang misalnya bilang kayak Misina cacat fashion lah apa gitu. Terus kayak hari ini kayak Misina memberanikan diri dan Misina alhamdulillah dikasih baju gitu. Like my sister gives me gitu baju, dia kasih baju. Jadi Misina punya kakak, dia sangat gaya sekali, dan kakak Misina kadang suka kasih baju ya. Terus kayak misalnya ini aja, ini kan hijau ya, ini hijau ini patternnya macam-macam gitu, kayak itu kadang ada kayak ganjalan di diri, kayak am I showing myself too much gitu, kayak ini appropriate nggak, ini cacat fashion nggak gitu. Tapi kayak um, I wear it, I feel happy about it, dan semoga nggak kayak yang jadi sombong ya atau ngerasa so cantik atau gimana gitu kan. Nah tapi kayak um, kebahagiaan ya tanda kutip ya, nanti istilah sebenarnya kebahagiaan sama kesenangan tuh kalau di kajian tuh sebenarnya dipisah ya, tapi kita artikan aja kayak mensyukuri hal-hal seperti itu aja kan udah bikin bahagia gitu, kayak ya alhamdulillah ya aku dikasih baju gitu, padahal dalam hati kayak kayak misalnya abis gajian gitu kan kayak ada pikiran aku kayaknya pengen pengen beli baju deh, misalnya ada pikiran gitu, atau aku pengen punya tas deh, terus kayak alhamdulillah gitu dikasih gitu dari kakaknya Miss Lina. Terima kasih kakak, kasih lagi ya. Ya, jadi apa? Ya itu mensyukuri, mensyukuri hal-hal tanda kutip kecil ya. Itu bahagia di situ kan. Kenapa kayak Allah bilang eh bersyukurlah aku akan menambah nikmatmu. Nikmat yang mana? Itu kan kekayaan jiwa ya. Nah, terus misalnya kayak denger lagi YouTube. Aduh, lupa di siapa pembicaranya ya. Nanti deh kalau inget, tapi sorry kalau misalnya nggak janji ya, tapi kayak insinya ada ustadz dia bilang, oh Ustadz Muhammad Nuzul Zikri insya Allah, dia bilang eh apa, harta kekayaan itu kekayaan apa, kekayaan jiwa gitu, kekayaan jiwa. Dan itu juga mesti di apa, mesti dipahami bener-bener ya, maksudnya ya oke emang kita bukan kita ya, oke diri ini butuh uang gitu kan, tapi insya Allah butuh yang mencukupi lah kebutuhan gitu ya insya Allah ya. Tapi kayak misalnya di titik dimana kayak nggak usah nunggu oh aku akan bahagia kalau misalnya pendapatanku sudah 1 miliar gitu, misalnya nggak usah nunggu kayak gitu, maksudnya syukuri aja gitu yang hal-hal kecil gitu yang kamu dapat, meski kalau misalnya kan tadi pendekatannya masih materi ya, misal alhamdulillah dikasih baju gitu kan. Nah tapi rasakan, maksudnya pendekatan itu kan salah satu cara ya. Terus juga lagi misalnya gini, alhamdulillah dapat ilmu misalnya, atau dari YouTube atau dari mana, dari kajian langsung gitu dapat ilmu kan, dipikirin lagi alhamdulillah gitu kan, dirasain lagi, nanti kayak baru berasa nikmatnya di situ gitu. Dan
Kalau misalnya kayak mulai coba belajar agama Islam gitu kan, meski mungkin kamu bingung gitu mulai dari mana, ya mulai aja misalnya buka Al-Quran, baca arti gitu, atau ikut kajian yang ada gitu kan, banyak tuh kajian, bisa search di IG Masjid Nurul Iman yang di Blok M Square, atau misalnya MRBJ yang di Bintaro Sektor 9, atau dimanapun lah di masjid yang terdekat ya, ikut kajian. Terus mungkin baca buku, gabung di komunitas, misalnya di komunitas Terang Jakarta gitu, belajar aja gitu. Belajar nanti sampai nanti ini sekarang ini lagi sekarang kayak alhamdulillah Misina kayak ngerasa apa ya? Ya belajar bersyukur gitu. Bersyukur um, bersyukur dengan apa yang ada gitu. Dan kalau misalnya lagi ngerasa down, kecewa atau apa tuh, ya udah balikin lagi semuanya sama Allah gitu. Ya terus kayak bisa dirasain kan, bener kan, kayak ya bener, hanya dengan mengingat Allah hati ini jadi tenang gitu. Ya hanya dengan mengingat Allah gitu. Kenapa? Karena ya memang jiwa ini kan diciptain sama Allah ya. Ya bahan bakarnya ya itu apa, keimanan ya, cinta sama Allah, itu bahan bakarnya. Jadi kenapa disuruh ngingat Allah setiap saat gitu, kayak belajar istighfar, um, istighfar, ingat Allah gitu kan. Nah tapi kalau uh, mungkin mungkin kondisi itu misalnya ideal kalau emang lagi seneng gitu ya, terus tiba-tiba datang ujian gitu, misal dari orang, atau dari orang yang punya tempat di hati kamu gitu, tanda kutip berhala kamu gitu, misalnya anak. Terus yang Misina dengar dari kajian, ya udah itu bentuk ujian kamu lulus nggak gitu, kamu bisa nggak gitu, kamu bisa nggak menghadapi ujian itu. Nih Misina yang ngomong sama diri Misina, kamu bisa nggak menghadapi ujian itu gitu. Dan kayak ada ustadz dia juga ibaratinnya kayak kalau murid dia tahu kapan ujian tuh, murid kan tahu dia akan ujian untuk um, naik tingkat kan. Murid itu akan, dia butuh ujian untuk naik tingkat. Itu scary banget, ada yang kucing apa ini. Oke, murid itu dia tahu dia akan naik tingkat. Nah manusia tuh juga sebaiknya punya kesadaran itu, kayak perlu sadar aku tuh akan diuji setiap saat untuk bisa naik tingkat. Itu sih misi naik lagi ini. Jadi um, boleh kasih masukan ya, misalnya atau misalnya kamu lebih ahli gitu kayak apa hukum nonton bioskop, kayak misalnya perlu Google lagi ya. Tapi um, kadang kan kayak nonton kayak nggak tahu deh, kalau buat Misina kayak ngasih perspektif baru ya. Tapi ya mungkin karena udah kebanyakan nonton, karena kadang ada juga yang pernah sharing itu kayak misalnya ngeliat satu film tuh biasa gitu, mungkin karena sudah punya standar film tertentu gitu. Kayak kalau misalnya kayak yang akhir-akhir ini yang kayak film yang benar-benar bikin wow tuh, film Siksa Kubur ya, yang Joko Anwar waktu itu. Oke, udah Isya. Oke, Misina signing out. Ya, thank you for listening. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.